perbandingan senilai dan berbalik nilai. Halo, selamat datang di channel Matematika Santai. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang materi perbandingan, yaitu pada subbab perbandingan senilai dan tak senilai. Nah, bagi teman-teman yang ingin menonton video-video lain tentang perbandingan, teman-teman bisa klik video yang ada di pojok kanan atas ini ya, atau teman-teman bisa klik di link yang ada di deskripsi. Nah, oke. Yang pertama ya saya ilustrasikan. Nah, ya perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu ya contohnya Doni pergi ke pasar dan membeli satu semangka seharga 10.000. Kemudian ia membeli lagi semangka di penjual yang sama sebanyak 4 buah dan membayar 40.000. Nah, ini adalah contoh perbandingan senilai. Nah, jadi ketika Doni beli satu, nah itu harganya 10.000. Nah, sedangkan Doni ketika beli 4 harganya 40.000. Nah, di sini kan kenaikan jumlah barang ya sama kenaikan harga. Nah, itu beriringan sama-sama naik ya. Jadi ketika semakin banyak barang yang kita beli, harganya juga semakin banyak. Jadi grafiknya itu semakin meningkat gitu. Nah, sedangkan yang kedua perbandingan berbalik nilai itu ya adalah ya seperti ini. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor ayam selama 15 hari. Nah, jika peternak tersebut menjual beberapa ekor ayam sehingga tersisa 25 ekor, maka persediaan makanan akan habis selama 24 hari. Jadi ada 40 ekor ayam ya, itu memakan persediaan makanan habis dalam 15 hari. Nah, sedangkan 25 ekor ayam ya, 25 ekor ayam itu habis dalam 24 hari. Nah, berarti ini kan semakin sedikit ya, semakin sedikit jumlah ayam ya, semakin sedikit jumlah ayamnya, maka ini semakin lama waktu habisnya makanan ya. Jadi berbalik arah. Kalau ini kan tadi sama-sama naik ya. Ini naik ya. Ini naik, yang kanan juga naik. Nah, kalau ini sebaliknya, yang ini turun, yang ini naik. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi pengertiannya apa? Jadi perbandingan senilai itu pengertiannya adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil ya, maka yang kedua juga ikut membesar atau mengecil. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan perbandingan berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai itu jika ya perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar maka yang kedua mengecil. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi kalau yang ini ya, misal A, B ya, misal A-nya ini naik ya, A-nya ini naik, B-nya ini juga ikut naik. Jika A-nya turun ya, maka B-nya juga ikut turun. Nah, kalau berbandingan berbalik nilai itu sebaliknya. Misal A-nya naik ya, maka B-nya turun. Dan jika A-nya ini turun, maka B-nya naik. Nah, seperti ini. Nah, sekarang contoh satu ya, perbandingan senilai. Nah, sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 32 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut jika menghabiskan 17 liter bensin? Nah, ini yang pertama banyak liter ya. Nah, banyak liter, terus jarak. Jarak. Ini memerlukan 4 liter bensin dan menghabiskan ya, dan menempuh jarak 32 km. Nah, sedangkan untuk ini dia mobilnya menghabiskan 17 liter. Nah, yang ditanya ini berapa jarak tempuhnya. Nah, untuk menghitung ini ya, karena ini perbandingan searah, kalau liternya naik maka jaraknya juga naik ya. Nah, jaraknya juga naik. Nah, maka dari itu kita tulis persamaan. Jadi 4/17 ya, 4/17 itu sama dengan 32 per X ya, 32 per X. Nah, ini sudah jadi sebuah persamaan pecahan. Nah, kita cari nilai X-nya. Kan dengan
cara ya. Sebenarnya ada banyak cara, namun di sini saya akan mencontohkan dengan cara mengalihkan ya, silang ya. 4 dikali X 32 dikali 17. Jadi 4 dikali X ya, ini 4 dikali X jadi 4X. Nah selanjutnya 17 dikali 32 ya, 4X sama dengan 17 dikali 32. Nah sekarang coba hitung 17 kali 32. Nah atau ini ya, kalau kita mau menghitung X nya berarti otomatis 4 nya pindah kan. Jadi 17 dikali 32 per 4. Nah sekarang 32 dibagi 4 jadi 8. Sekarang kita hitung 17 dikali 8. Kita hitung pakai penghitungan susun ya. 8 dikali 7 56. 8 dikali 1 8 berarti 136. Jadi X nya adalah 136. Maka ya jarak yang ditempuh mobil ketika menghabiskan bensin 17 liter adalah 136 ya, 136 km. Nah, oke, sekarang ke contoh yang kedua. Ini masih perbandingan senilai ya. Nah, setiap 10 gram mie instan mengandung lemak jenuh 2000 mg. Berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram mie instan? Nah, ini yang pertama gram ya, gram. Yang kedua lemak jenuh ya, lemak jenuh. Nah sekarang mie-nya itu 10 gram, lemak jenuhnya 2000 mg. Nah sedangkan ini 150 gram. Nah berapa lemak jenuhnya? Nah kita hitung pakai cara yang sama, 10 per 150 sama dengan ya 2000 per X. Nah kita kali silang, 10 kali X 10X ya, 10X sama dengan 2000 kali 150 ya, 2 dikali 15 berarti 30, nolnya 4 ya, 1 2 3 4. Nah berarti 300.000. 10X sama dengan 300.000 berarti X nya ya 300.000 dibagi 10 berarti 30.000. Nah berarti lemak jenuhnya adalah 30.000 mg ya, jadi jawabannya 30.000 mg. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Tony memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Tony untuk sampai di sekolah? Nah ini waktu ya, waktu, yang ini kecepatan. Nah waktu yang pertama 15 menit. Nah itu dengan kecepatan 20 km per jam. Nah waktu yang kedua 20 menit. Berapa kecepatannya? Ya kita kerjakan juga 15 per 20 ya. Maaf karena ini berbalik nilai ya. Nah ini kan berbalik nilai. Nah maka dari itu ya, ketika waktunya ini naik ya, maka kecepatannya turun ya, bukan naik juga, turun. Nah jadi kita balik ya, yang ini tetap 15 per 20. Nah 20 per X kita balik jadi X per 20. Nah sekarang kita cari, kita kalikan silang. X kali 20 berarti 20X. 15 kali 20 berarti 300 ya. 20X sama dengan 300. X berarti sama dengan 300 per 20. 300 bagi 20 berarti 15 ya. Jadi X nya 15. Berarti kecepatan yang diperlukan adalah 15 km per jam ya. Nah oke, soal selanjutnya ya, ini berbalik nilai ya. Nah pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 20 hari jika dikerjakan oleh 28 orang. Nah setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari supaya pembangunan tersebut tepat waktu. Maka berapa banyak tambahan pekerjaan yang dibutuhkan? Nah yang pertama ini hari ya, hari. Yang kedua orang. Nah waktunya 20 hari harus diselesaikan oleh 28 orang. Nah setelah 8 hari ya, 8 hari ya,
setelah 8 hari dikerjakan ya, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Kan setelah 8 hari dikerjakan berarti sisanya 12 hari ya. 12 hari belum dikerjakan itu selesai oleh 28 orang ya. Ini masih 28. Nah, sekarang setelah 8 hari kan masih vakum 4 hari. Nah, berarti waktu pengerjaannya tinggal 8 hari ya. 8 hari harus diselesaikan oleh berapa orang. Nah, untuk mengerjakan ini ya, kita pakai perbandingan berbalik nilai ya. Kalau harinya naik ya, berarti orangnya turun ya. Begitupun sebaliknya. Nah, maka dari itu ya, kita pakai yang ini ya, yang 2 yang bawah ya. Pakai 2 yang bawah. Jadi yang di atas tidak diperlukan lagi. Jadi kita cara ngitungnya 12/8 ya, 12/8 itu sama dengan ya, ini kita balik X per 28. Nah, kita kalikan silang. Jadi 12 X sama dengan jadi 12 kali 28 ya. 12 kali 28 sama dengan 8X. Untuk menghitung nilai X-nya berarti 12 kali 28 per 8. Nah, 12 sama 8 sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4 dapat 3. Ya, 8 bagi 4 dapat 2. Nah, 28 bagi 2 dapat 14. Jadi 3 dikali 14 sama dengan 40 ya, 42 ya. Jadi X-nya adalah 42 orang. Jadi 8 ini ya, agar selesai dalam 8 hari harus dikerjakan oleh 42 orang ya, 42 orang. Sedangkan pertanyaannya, maka berapa banyak tambahan yang dibutuhkan? Jadi dari 28 ke 42, kira-kira berapa banyak orang tambahannya? Jadi tambahannya itu adalah 14 orang ya. Jadi 14 orang tambahan. Nah, di sini saya ada soal latihan buat teman-teman. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 60 ekor ayam selama 2 minggu. Jika peternak itu menambah 10 ekor ayam lagi, persediaan makanan itu akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, teman-teman bisa kerjakan ya buat latihan. Jika teman-teman ada kesulitan ya tentang materi ini, teman-teman bisa tanyakan ke kami di komentar atau di tab komunitas yang ada di channel ini. Atau teman-teman juga bisa menanyakan di Facebook, Twitter, TikTok maupun Instagram dari channel Matematika Santai. Nah, oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Matematika Santai.